Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada video konten kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembentukan pantarlih untuk para PPS yang kemarin sudah dilantik, dan mudah-mudahan juga bisa diterapkan oleh masing-masing PPS pada saat pembentukan pantarlih. Begitupun dengan para pendaftar yang akan mengikuti seleksi administrasi pantarlih juga bisa disimak dalam video ini. Persyaratan pantarlih yang pertama adalah warga negara Indonesia. Kemudian untuk usia paling rendah 17 tahun, berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS, mampu secara jasmani dan rohani. Kelima, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Nah, ini kalau teman-teman kebetulan di daerahnya yang kader-kadernya sudah purna atau mungkin sulit mendapatkan petugas pantarlih, bisa minimal pendidikannya di bawah SLTA, namun ada surat pernyataan yang disediakan oleh PPS. Kemudian untuk selanjutnya, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Lalu tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Selanjutnya, tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau sanksi peserta pemilu atau pemilihan pada penyelenggara pemilu dan pemilihan paling singkat 5 tahun. Kemudian dalam pembentukan pantarlih kita harus mempertimbangkan keterampilan penggunaan teknologi dan informasi. Lalu penyandang disabilitas dapat menjadi anggota pantarlih sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai anggota pantarlih. Kemudian dalam pemenuhan persyaratan mampu secara resmi calon pantarlih KPU kabupaten atau kota dapat bekerja sama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau dinas kesehatan setempat untuk mendapatkan rekomendasi atau penunjukan puskesmas atau rumah sakit setempat serta mekanisme pelayanan pembuatan surat keterangan di rumah sakit atau puskesmas yang direkomendasikan atau ditunjuk. Selanjutnya, dokumen persyaratan yang harus dilampirkan diantaranya adalah surat pendaftaran sebagai calon pantarlih, biasanya disediakan oleh panitia di sekretariat PPS setempat. Lalu fotokopi kartu tanda penduduk elektronik yang masih berlaku. Yang ketiga, fotokopi ijazah SMA atau sederajat atau ijazah terakhir. Yang keempat, surat pernyataan yang bersangkutan bermaterai dan ditandatangani. Kelima, daftar riwayat hidup dan foto 4x6 kurang lebihnya 3 lembar. Lalu surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit atau puskesmas atau klinik. Untuk tambahan dokumen, surat keterangan partai politik bagi calon pantarlih yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun. Kemudian surat pernyataan bermaterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon pantarlih digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Perlu teman-teman ketahui, pantarlih diangkat oleh PPS atas nama KPU kabupaten atau kota. Pantarlih melaksanakan tahapan pemuktahiran data pemilih yang setiap TPS
pantarlih berjumlah 1 orang. Yang kedua, pantarlih dapat berasal dari perangkat kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain rukun warga atau rukun tetangga dan atau warga masyarakat. Yang ketiga, pantarlih bertanggung jawab kepada PPS terhadap pelaksanaan pemuktahiran data pemilih. Mungkin jelas ya teman-teman. Kemudian untuk tahapan seleksi, PPS mengangkat dan memberhentikan pantarlih berdasarkan A. Pengumuman pendaftaran calon pantarlih, lalu penerimaan pendaftaran calon pantarlih, C. Penelitian administrasi calon pantarlih, D. Pengumuman hasil seleksi calon pantarlih, E. Penetapan nama hasil seleksi pantarlih. Di samping itu schedule jadwal dari tahapan seleksinya. Yang pertama kita lihat KPU kabupaten atau kota dapat melakukan penunjukan pantarlih apabila dalam pelaksanaan seleksi PPS tidak mendapatkan calon anggota pantarlih yang memenuhi syarat. Kemudian untuk ini bagi PPS yang mungkin pada saat pendaftaran itu tidak ada peserta yang mendaftar ataupun calonnya, ini bisa minta rekomendasi dari KPU untuk menunjuk pantarlih dalam pelaksanaan seleksi PPS. Tahapan yang pertama adalah pengumuman pendaftaran dilakukan pada tempat publik. Lalu setelah pengumuman, tahap berikutnya itu menerima pendaftaran dan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen. Panitia atau pemungutan suara ini setelah mengumumkan juga menerima pendaftaran dan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen bagi pendaftar. Lalu untuk tahapan selanjutnya yang ketiga, melakukan penelitian administrasi pada dokumen persyaratan. Setelah pendaftaran ditutup, maka dilakukan administrasi dokumen persyaratan. Lalu keempatnya, menentukan hasil administrasi dan pengumuman hasil seleksi. Setelah PPS melakukan penelitian administrasi dokumen, maka PPS juga mengumumkan hasil seleksinya secara publik. Selanjutnya tahapan kelima adalah menetapkan pantarlih berdasarkan hasil seleksi. Terus untuk tahapan keenam, mengangkat dan melantik pantarlih yang dinyatakan lulus seleksi. Dan tahapan yang terakhir, melaporkan seluruh pelaksanaan kepada KPU kabupaten atau kota, biasanya melalui PPK. Nah, jadwal pembentukan pantarlih, kita bisa lihat jadwal pembentukan pantarlih sendiri tanggal 26 Januari sampai 28 Januari 2023 pengumuman. Kemudian untuk penerimaan pendaftaran calon pantarlih dimulai dari tanggal 26 Januari 2023 sampai 31 Januari 2023. Kemudian untuk penelitian administrasi calon pantarlih tanggal 27 Januari 2023 sampai tanggal 2 Februari 2023. Dan yang keempat, pengumuman hasil seleksi calon pantarlih tanggal 3 Februari 2023 sampai 5 Februari 2023. Yang kelima, penetapan nama hasil seleksi pantarlih tanggal 5 Februari 2023 sampai tanggal 5 Februari 2023. Lalu untuk pelantikan pantarlih tanggal 6 Februari 2023. Kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa tugas pantarlih sendiri adalah membantu KPU kabupaten atau kota, PPK dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemuktahiran data pemilih. B. Melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih. C. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih. D. Menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.
Dan yang terakhir, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban Pantarlih sendiri melaksanakan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemuktahiran dan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS. Selanjutnya, evaluasi kinerja Pantarlih. Pantarlih wajib melaporkan pelaksanaan tahapan pemuktahiran data pemilih secara berkala kepada PPS pada akhir masa jabatan. Pada akhir masa jabatan Pantarlih dilakukan penilaian kinerja dengan mempertimbangkan aspek A. Melaksanakan tahapan pemuktahiran data pemilih, B. Penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah janji, dan fakta integritas penyelenggara pemilu, dan C. Hasil laporan. Kemudian penilaian dilakukan oleh PPS dan Pantarlih. Lalu penghitungan nilai menjadi tanggung jawab PPS. Dan yang terakhir, PPS melaporkan hasil penilaian kepada KPU atau KIP Kabupaten atau Kota melalui PPK. Nah, mungkin itu sedikit gambaran mengenai pembentukan Pantarlih, dan bagi para pendaftar yang akan mengikuti seleksi administrasi Pantarlih, semoga berhasil. Terima kasih.